Di belakang bisa ke sebelah. Apa lagi ini? Ya. Oh, panas itu. Enggak, sini aja depan. Ini enggak apa-apa, Pak. Kita siram. Silakan. Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan praktekkan tentang tata cara memandikan jenazah. Iya, tentunya tim yang memandikan dan mengkafani jenazah, kita lihat kalau seandainya hanya ada 4 orang, maka sebelum memandikan hendaknya disusun terlebih dahulu kain kafannya, biar setelah memandikan langsung dikafanin. Tapi kalau misalnya ada 6 orang atau ada 7 orang, maka sebagian memandikan, sebagian ya nyiapin kain kafan. Maka setelah dipastikan jenazah itu meninggal dunia, ya maka tadi kita sebutkan ya disuruh untuk taliyinu mafasili, ya melunakkan persendiannya, memejamkan matanya. Kemudian setelah itu dibawa ke tempat pemandian, tentu setelah semuanya disiapkan. Ya, memandikan jenazah enggak seperti ini, ditonton enggak. Jadi kalau tempat terbuka seperti ini harus pakai hijab, Dan jenazah dibawa ke tempat pemandian tadi menggunakan alat pandu gitu kan, biar memudahkan. Iya. Kemudian mana itu kainnya? Letakkan, baru nyari-nyari perlengkapan. Ya, artinya dipastikan semua sudah ada. Kayak batik, kapas, sabun, ya kan. Nah, itu kalau jenazahnya perempuan yang angkat laki. boleh. Iya, nggak apa-apa. Jadi dipastikan dalam kondisi tertutup auratnya. Jadi bapak-bapak hanya membawa ke tempat pemandian. Dan itu kalau perempuan, kalau bisa jangan. Jadi kalau perempuan, ya kalau bisa dilepasinnya di tempat pemandian. Iya, karena kalau yang bawa laki-laki khawatir terlihat auratnya. Baik, Bukannya nggak ditutup ya, Pak Ustaz? awalnya ditutup dulu. Ya, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, semua perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. Kalau dia memandikan pakai ember, maka siapkan 3 ember, air bersih, air campuran daun bidara, air yang dicampur dengan kapur barus, sabun, waslap, gayung, terus kain pengganti ini, handuk, sarung tangan, semuanya disiapkan. Perban, katang bat, nah itu semua dipersiapkan. Nah kemudian yang memandikan hanya mereka yang memiliki keperluan, artinya cukup 3 atau 4 orang. Ya sebagaimana tadi Rasulullah dimandikan oleh 4 orang. Siapa saja tadi? Ibn Talib, Fadl, ya, Usama, dan sama Abbas. Baik. Kemudian setelah itu ya jenazah diletakkan di sini, ya, dan dibuka bajunya, ya. Jadi ditutup, coba ditutup antara pusar dan lutut laki-laki. Makan aja kan? Oke, cara tutupnya ini aja nih, begitu tarik. Dilapis 2. Lapis 2 aja, dilapis 2. Ya, atau biasanya tim jenazah itu dia punya kain khusus, ya. Jadi kain khusus untuk memandikan jenazah. Kalau 2 lapis ini kan masih tebal nih kan, jadi khawatir air nggak masuk. Tapi kalau tim jenazah itu dia punya kain yang memang khusus memandikan jenazah. Baik, setelah itu dibuka pakaiannya. Bukan lagi, oh jangan. Dibuka. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan terkait masalah aurat, tidak boleh dipegang dan tidak boleh diimplong. Dilihat maksudnya. Ya. Jadi memegang kemaluan jenazah itu dilakukan sekali, itu ketika hendak membersihkan. Ya, maka langkah awal setelah jenazah diletakkan di tempat pemandian adalah
membersihkan. Jadi dibersihkan tadi kemaluannya itu bagaimana tadi? Silakan. Ya, jadi saya rasa gini ya. Jadi coba dibangunkan sedikit, ya gini, ya kan? Oh. Nah ini ditekan-tekan seperti ini dan antum nyiram. Coba ya. Langsung ya, jangan ragu-ragu. Ini siram atasnya. Iya, ini enggak. Ya. Di bagian ini tuh kita membersihkan kemaluannya. Jadi tangan kanan kita, ya, dan tangan kiri itu pakai sarung tangan. Tangan kiri kita, ini kan ada lubang-lubang ya kan. Jadi tangan kita masuk ke lubang ini, nih, untuk masuk ke tubuhnya. Jadi kita cebokin. Terus sambil ditekan-tekan, ya tangan kiri kita dicebokin ini, terus keluar gitu kan. Nah kalau memang jenazah tersebut memang ada kotorannya, dia akan keluar dengan sendirinya. Kita lihat dari sini ada warna kuning cairan. Begitu. Jadi itu dibersihkan, ya terus sampai bersih ya. Atau dari sini. Ya, terus. Jangan ragu-ragu nyiram ya. Sampai di. Hah? Iya kalau dikatakan terus. Iya, bebas kecuali kita nyebukin pakai tangan kiri. Ya, jadi saat ini saja kita boleh memegang kemaluannya. Ya, terus ya nanti kalau sudah dikiranya bersih dia cek, oh sudah bersih, nggak ada kuning-kuning gitu kan, maka cukup. Ya, cukup. Hah? Bebas, silakan. Kemudian setelah bersih, kita lihat kalau wajahnya ada bekas luka ya kita bersihkan dulu ya kan. Kemudian mulutnya kita bersihkan dulu. Kalau misalnya ada perban di sini gitu kan, kita buka pelan-pelan ya. Jadi jangan langsung ditarik truk gitu kan. Ya, pelan-pelan. Dan tadi saya ingatkan, biasanya kalau dia meninggal dalam keadaan dia cuci darah, di sini ada perban di pahanya. Itu jangan dibuka, jangan dicabut. Iya, atau di bagian sininya. Ya. Kemudian kakinya dibersihkan. Tadi kan dari rumah sakit biasanya ini diikat, kita buka biar bisa ngengkat begini. Jadi tadi mudah untuk dibersihkan. Kemudian kalau kakinya misalnya di sini borok, ya diperban, maka biarin aja. Jadi dicopotnya nanti aja. Jadi biarin karena ini lukanya kadang mungkin sebagian teman-teman yang merasa jijik gitu kan. Jadi dibiarkan saja seperti itu. Tapi tetap disiram. Gak usah disiram. Nanti belakangan disiramnya. Dan itu pun nggak perlu disiram, hanya dilap-lap saja. Jadi bagian yang paling terakhir, ya perbannya dibuka, dilap-lap pakai kapas, ya kan biar darahnya hilang gitu ya. Nah kemudian ditutup lagi pakai perban yang baru. Ya, apa ya? Nanti. Maka diurutan pertama. Ini kita belum bentar ya. Ini kita baru membersihkan ya. Kemudian tadi kita jelaskan apa hukum menggunting kuku, kemudian memotong bulu ketiaknya. Ini ada dua perbedaan pendapat ya. Pendapatnya Syafi'iyah mengatakan tidak perlu digunting. Justru apabila ada yang rontok, maka nanti pas dikapanin dia dimasukkan. Gitu. Tapi pendapatnya itu insya Allah kita lihat kalau memang kukunya panjang-panjang, terus kotor, maka tidak mengapa digunting kukunya. Ya, kemudian juga ketiaknya kalau memang panjang itu nggak masalah dibersihkan karena kembali kepada anjuran untuk membersihkan mayit dan ini termasuk sunnah fitrah. Iya, juga dulu kemaluan. Boleh. Jadi itu teknis saja. Di bawah sarung. Boleh pakai gayung tadi atau kita ambil selang, kita masukin ke sini, gitu kan? Ya, atau dari sini dipencet ini kan berarti air itu maju kan? Jadi tangan kita cebokin. Kalau misalnya kita pakai kain kapan kita potong kecil tes. Boleh pakai kapas itu bebas ya. Ini pertama, membersihkan badan mayit. Langkah yang kedua adalah mewudukan. Iya, mewudukan. Jadi yang mewudukan, jadi ada dua orang. Yang pertama dia yang nyiramin, terus ada yang mewudukan. Yang mewudukan ini
dia membaca bismillah. Dan diusahakan yang mewudukan adalah keluarganya. Jadi antum-antum yang membantu, ya tim-tim sifatnya hanya tadi bantu nyiram, ya. Yang membersihkan kemaluannya adalah keluarganya. Biar dia punya peran di situ, ya. Maka kita baca bismillah, kemudian kita wudukan tangan. Ya, silakan wudu. Enggak, jadi satu lagi tangannya, 2. Nah, ini. Ya, terus 3 kali kita sela-sela, ya, kemudian cukup. Nah, jadi kita ganti sarung tangan tadi ya, habis jebokin, ganti sarung tangan, kemudian, nah, untuk mulutnya, jadi cukup dan dibaca. Ya, untuk mulutnya, jadi digosok-gosok, jadi nggak perlu dimasukin ya, tangan kanan kita masuk ke gigi, gitu ya. Ya, dan itu pun kalau memang masih bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka gini, kita ambil tisu, kita lap, misalnya ada ilernya atau ada ngacaknya gitu kan. Ya. Kemudian juga bagian hidung sama, hanya dibersihkan bagian lubang-lubangnya aja. Jadi nggak perlu pakai selang, kemudian disiram bukan nggak perlu. Kemudian untuk bagian muka agak dibangunkan dikit. Iya. Nah, kita masih sepertinya. Sudah cukup. Ya, kemudian tangan kanan ya. 3 kali. Ya. Terus. Ya, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Satu-satu ya. Tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Tangan kiri ya. Iya. Tangan kiri 3 kali, sama di sela-sela juga. Ya, selesai. Kemudian untuk bagian kepala rambutnya ya diusap ke belakang. Kemudian dibalikan kembali lagi. Kemudian telinganya digosok-gosok. Terus berikutnya adalah kaki kanan, siram. Satu bagian siram, iya. Sela-selanya itu. Nah, kaitannya dengan tadi misalnya diperban. Apakah ini jangan diperban? Jangan. Atau tidak diperban, tapi jangan diperban. Enggak usah. Jadi gini, terakhir. Ini jangan diganti dulu. Ini Ya. Ini nggak dibuka, nggak disiram maksudnya ya. Terus yang kiri, iya. Ya, 3 kali. Jadi misalnya kalau itu balik ya, 3 kali. Ya, jadi masing-masing 3 kali. Kepala apa sampai ke sini? Ya, sampai ke ini ya. Seperti kita udah biasa 1 kali. Ini tahapan yang kedua, diwudukan. Jadi pendapat yang kuat, wudu itu di pertama, bukan di terakhir. Sebagaimana kita mandi junub. Mandi junub kan wudunya kapan? Awal. Pertama. Baik. Jadi di awal ya, karena Rasulullah mengatakan ibda bima yaminiha wa mawadi wudu'i minha. Jadi mulailah dari sebelah kanan dan tempat-tempat wudunya. Kemudian langkah yang ketiga baru kita mulai memandikan. Ya, seperti mandi junub kita mulai dari membasuh kepala. Dibasuh kepalanya, ya disiram. Nah ini kita tutup. Ayo siram. Ya siram. Iya. Terus yang banyak. Yang ragu-ragu. Iya. Itu langsung pakai sabun kan? Enggak, belum dulu. Jadi siram dulu. Siram dulu ya. Ya terus cukup. Ya cukup. Terus sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Siap terus siram. Yang ragu-ragu terus. Iya. Ya, terus sampai atas kiri. Ya. Nah, jadi ada 2 cara. Boleh sebelah kanan depan, kemudian langsung sebelah kanan belakang. Ya, kemudian sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang. Atau yang kedua, kanan kiri. Anggaplah kita yang kedua, kanan kiri dulu, baru kiri. Iya. Terus sampai rata. Terus ini sambil dilap-lap. Ya, sambil diusap-usap, digosok-gosok. Ya, sambil digosok-gosok. Ingat kemaluannya nggak perlu disentuh lagi. Ya, itu kita gosok-gosok bagian pahanya gitu kan. Kemudian bagian kanan belakang. Iya, ini ingat, makanya cepat jangan sampai terlihat ya setelah. Iya, sama digosok-gosok terus dari atas ke bawah.
Iya, cukup. Terus bagian kiri belakang. Bukan mangkin lagi nih. Bagian kiri belakang. Kayak dinginan nih. Ya. Ya, cukup. Ya ini dikatakan satu kali basuhan. Jadi ingat dikatakan satu kali basuhan. Karena kan tadi Nabi mengatakan igsilnaha salasan au khamsan. Basuhlah 3 kali atau 5 kali. Dikatakan satu kali basuhan adalah al-isti'ab. Yaitu jika siramannya itu sudah menyeluruh ke tubuhnya. Tapi belum disabunin Bang Ustaz. Hah? Gimana? Belum disabunin. Iya, nggak masalah. Intinya hitungan satu kali basuhan itu adalah menyeluruh. Kemudian baru berikutnya adalah disabunin. Ya, silakan kalau ada sabun cair, sabun batangan. Yang penting jangan pakai rinso. Nah ini kita sudah siapkan sabun. Sedikit tapi ya. Sedikit. Silakan sabunin deh, ratain. Ya, jadi kita sabuni rantai semua bagian belakang juga, ya bagian kaki semua kita sabuni. Ya bagian wajah juga kalau ada sampo, kalau yang disampoin. Ya, sampai betul-betul merata. Nah, kemudian ini kan tadi sudah basuhan pertama. Yang kedua berikutnya adalah kalau ada air yang dicampur dengan daun darah, kemaluannya udah yang penting kita berusaha untuk tidak menyentuh kemaluannya. Bisa disabunin ya? Untuk sabunin juga sama. Nah, jadi cukup tadi siram aja berarti. Disiram aja. Sabun aja sekali ya? Iya. Jadi berusaha untuk tidak menyentuh kemaluannya. Bilas pakai bidara ya? Sama aja. Iya. Paling kita bagian pahanya gitu kan. Kalau emang menyentuh ya kita kan nggak sengaja gitu kan. Kalau sabunnya itu pada di awal, pada saat bersihin awal boleh? Boleh dibersihin di awal juga diperbolehkan. Ya, kemudian kita basuh, kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan bubuk daun bidara. Sama kita awali dari bagian kepala. Kepala dulu. Iya. Iya. Terus sudah cukup. Kemudian bagian kanan depan. Ya, silakan bagian kanan depan gosok-gosok karena bersih. Ya. Terus juga ini bagian bawahnya disiram gitu kan. Ya, kemudian bagian kiri depan bisa. Ya, terus bagian kiri depan. Terus bagian kiri, bagian kanan belakang. Di ini kan lagi. Belakangnya. Ya. Terus ini auratnya jangan sampai terbuka ya. Iya, berikutnya bagian kiri belakang. Bagian kiri belakang. Baik. Ya, sudah. Cukup. Nah, berarti setelah dibasuh semua, ini adalah bilasan yang kedua. Nah, sebelum bilasan yang terakhir, kita cek dulu ya kan. Kita cek tangan kita masuk ke kemaluannya, apakah ke tubuhnya, apakah masih ada najis atau tidak. Kalau masih ada najis kita bersihkan. Ya. Nah, kalau memang sudah nggak licin gitu kan, sekiranya cukup, maka baru kita bilasan yang ketiga, bilasan yang terakhir. Ya, bilasan terakhir adalah bilasan yang dicampur dengan kapur barus. Jadi saya sebutkan kalau misalnya kapur barusnya itu yang lembut, maka nggak apa-apa, langsung diinikan. Tapi kalau misalnya kapur barusnya dipisah, maka kita tutup gitu kan. Udah, kita siram di atasnya aja kita siram. Dari kiri kanan, dari kanan. Iya, begini aja cukup. Dari kanan. Iya. Ya, ini bebas. Karena kulit langsung panas. Baik. Nah, kalau sudah selesai, jadi bilasan terakhir, ambil kain batik yang kering. Kalau untuk kapur barus yang terakhir itu, kalau misalnya tadi apa tidak boleh. Tapi biasanya kalau di umumnya pada saat bilas kapur barus
istri, anak, perempuan yang mau itu boleh nggak itu? Nyiram, Akan nggak perlu. tertutup. Nggak perlu. Artinya keluarga itu deh nggak usah apa namanya, nggak usah ikut memandikan. Setelah selesai mungkin. Dia keluarganya nggak ada sunahnya untuk ikut apa namanya nyiram gitu. Baik, mana kain lanjut yang ini dibuka? Iya, ditaruh di atasnya. Iya, baik. Sambil diaduk ya. Ya udah pokoknya ditutup lagi. Ya, betul. Iya, Pak tarik Pak. Siap. Tarik yang Iya. Nah baru kita bersihkan ya, dilap-lap semuanya gitu kan. Ya, diaduk sambil diadukin. Nah tadi kan di sini apa namanya? Ya. Nah kalau sudah dipastikan sudah bersih semuanya gitu kan, tinggal dikapanin, maka baru perbannya ini dibuka. Perbannya dibuka, ya nanti dilap aja, pakai kapas. Ya. Pokoknya gimana caranya biar darah itu tidak keluar lagi, dikasih perban yang baru gitu ya. Nah setelah itu baru diangkat jenazahnya, ya pokoknya jangan sampai auratnya terlihat. Ya. Baik. Maaf, tetangga ada yang kepalanya juga dari rumah sakit udah pakai helm gitu karena percaya kan. Tapi tubuh dari sini ke sini masih ada. Betul. Itu dia masih tetap dimandiin atau gimana? Kalau misalnya kalau dibawa seperti ini, kepalanya bakal pisah gitu kan atau rusak, itu nggak usah dimandiin. Enggak, kepalanya waktu dari rumah sakit ada helmnya. ada helmnya gitu. Jadi dikasih plastik apa gitu dari rumah sakit. Iya. Apa perlu dimandiin lagi atau enggak? Jika memang memungkinkan, ya dimandikan nggak masalah. Jadi Hanya badannya aja. badannya. Bagian ini tidak perlu dimandikan. Atau mungkin sudah pakai kantong jenazah gitu ya, ya maka nggak perlu dimandikan. Ya karena khawatir ininya bercecer apalagi ususnya udah keluar ya, itu nggak memungkinkan untuk dimandikan. Iya. Nah, baik. Begini juga ya. Iya, silakan mau bertanya. Ini antum cukup. Ya, silakan. Iya. Maka tidak perlu dimandikan lagi. Tidak perlu dimandikan lagi. Walaupun mungkin di rumah sakit tata cara pemandiannya tidak sesuai dengan urutan seperti ini, nggak masalah. Karena mandi jenazah itu sama, ada dua cara. Yang pertama adalah minimal, ya al-iqna yang sifatnya mencukupi. Yang penting udah dimandiin semuanya, udah ditutup. Jadi, wudu juga nggak masalah, nggak wudu juga nggak masalah. Iya. Jadi kalau sudah dimandikan di rumah sakit, nggak perlu dimandikan lagi. Ya, jadi cukup kita sholatin aja. Lagi? Itu soal tekanan air gitu. Ada Enggak. Teknis saja bebas. dari bawah Itu nggak apa-apa untuk lebih memudahkan membersihkan. Nggak masalah, yang penting jangan dimasukin ke selang. Maksudnya jangan dimasukin selang. Hah? Boleh, nggak masalah. Itu hanya teknis saja. Ustaz, kalau dia berasal dari daerah atau negara yang minim air, itu penggunanya tetap 3 kali basmati. Secukupnya kalau seperti itu. Ya, yang penting dibersihkan najisnya gitu kan, dan secukupnya. Artinya mengenai seluruh badan sudah cukup. 1 kali pun sudah cukup, nggak pakai 1 juga nggak apa-apa. Ya, kalau memang di daerah tersebut minim air. Baik. Itu tinggal dibersihkan aja. Gimana? Kalau keluar darah gitu, dia tinggal dibersihin aja. Dibersihkan kemudian dipangkat. Ya dipangkat pakai perban, pakai kapas ya kan, biar darahnya nggak keluar lagi. Nggak usah dimandikan lagi. Ya ditutup. Iya. Nah, ada lagi? Kalau masalah wudhunya itu apa harus mewudukan itu harus? Sunnah. Jadi disunahkan untuk diwudukan. Iya, artinya kalau dia nggak diwudukan juga sah. Iya. Nah, Perlu dikafanin. Yang tadi rumah sakit tadi itu habis dimandiin biasanya langsung dibungkus atau kita bungkus lagi di rumah itu? sudah dikapanin biasanya. Sudah dikafanin. Sudah dikapanin. Tinggal langsung sholat aja. Iya, begitu. Hanya 1, 2, 3. Oh, nggak perlu deh. Iya, udah pokoknya kalau dari rumah sakit, soalnya mereka lebih paham lah. Artinya untuk pengurusan jenazah.
Itu kalau misalnya kita mandiin suaminya ya istrinya datang gitu kan, kita ngizinin hanya udah di kafaran di udah diberesin terakhir hanya dengan siram air boleh nggak? Boleh. Hanya itu aja. Boleh, nggak masalah. Artinya kayak mungkin ingin yang terakhir kalinya gitu ya, nggak masalah diperbolehkan. Terus kalau kita tinggal dia mau ini kita mundur itu masih boleh nggak sih? Iya, jadi kita tinggal. Tinggal dia mau itu aja Iya, boleh. Ya? kemudian setelah itu kita angkat. Kalau dia udah pulang baru kita masuk. Nah, Terkait biaya tuh itu wajib dari mayit atau memang boleh anaknya tuh? dianjurkan dari harta si mayit semuanya. Dianjurkan, bahasa dianjurkan itu kan tidak diwajibkan. Artinya kalau misalnya anak-anaknya pengen membantu, boleh-boleh saja. Ya, cuma utamanya itu pakai harta si mayit. Oke. Ada lagi? Kalau ini saya mau Sudah, tanya. gimana? Ya. Untuk pupuk bidara, Iya. kalau pakai langsung dari daun pohon bidara ya? Dibijak-bijak. Buat di apa? Dibijak gitu kan. Ditumbuk. Ya, atau di blender. Iya, lebih halus itu di blender. Iya, terus dilepas kemudian dicampur boleh seperti itu. Kayaknya kurang keluar kan? Iya. 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 Nah, Gimana? saya cuma menanyakan kesimpulan dari semua ini prosesi penyelenggaraan jenazah ini ya. Kita udah tahu, udah paham dulunya. Terus ketika pada saatnya kalau Allah ya terlepas diri dari itu semua, tiba-tiba ya dari lingkungan masyarakat sekitarnya yang ambil alih semua. Iya. Bagi kita yang istilahnya ahli warisnya atau bagi kita mungkin yang jenazahnya gitu, apakah kita punya pertanggungjawaban? Enggak. Tidak ada urusannya. Ya, maksudnya karena kita udah paham ilmu, keluarga kita paham ilmu, tapi masyarakat lebih kuat gitu. Iya. Lebih kuat. Biarin aja. Iya enggak. Iya udah biar daripada mati lebih besar daripada Keluarga berapa. lebih besar. Iya, dan itu banyak yang terjadi seperti itu kan. Nah, soalnya kan yang kata kita tahu tim jenais dari yang sunnah gitu kan, lebih datang, lebih awal datang, yang masyarakat kita langsung ambil alih, bayar sekian, bersekian gitu. Iya, itu udah bukan tanggung jawab kita dan bukan kuasa kita. Yang ada berantem. Iya. Jadi itu kayak, biarin aja gitu. Iya, biarin gimana lagi? Mengalah gitu. Iya. Begitu kita udah tinggal tunggu di depan aja. Kalau saya waktu main itu, tadi saya bilang dari orang-orang itu, ini saya yang tanggung jawab. Bilang itu Ustaz. Iya, makanya tadi saya bilang harus ada power di situ. Makanya sebelum antum diminta, tanya, antum siap gak nanti? Kalau ada orang bilang siap. Nah, kalau udah tanggung jawab, sudah dia nanti yang hadir di situ. Ada tokoh masyarakat, misalnya ada yang mau ikut gitu kan, ya nggak masalah. Terus dia ngatur-ngatur apa? Ini udah ada tim gitu kan. Artinya dia siap untuk menjadi member gitu. Biasanya kalau di perumahan kan uang yang iuran itu loh, saya Iya. ulang lagi iuran itu sampai dengan penguburan gitu. Iya. Dengan penguburan. Kalau kita menyiapkan tim jenais gitu kan, siapa yang mau ngegali kuburan gitu, sementara pihak DKM dari perumahan itu sendiri ya. Nah, itu dia makanya kita juga harus punya tim di situ kan. Ya, alhamdulillah teman-teman kan juga banyak buat tim kayak di Beledug, ada sahabat sunnah, ada sahabat Abu Hurairah, ada amal peduli ya kan. Dan di sini ada sahabat Bilal ya. Sahabat Bilal. Dan harus seperti itu. Jadi kita juga harus kuat, jangan sendirian. Karena kalau kita sendirian, kalah kita. Kita misalnya udah saya ngurusin, lihatnya sendirian.